Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi buat rekan-rekan semua, baik rekan-rekan yang sudah menjadi aparatur sipil negara untuk P3K ya. Nah, di sini ada kabar baik terkait perpanjangan otomatis untuk perjanjian kerjanya, dan buat rekan-rekan di sini untuk yang CASN ya, atau calon aparatur sipil negara untuk P3K, di sini diinformasikan di mana didesak ya, ini ada desakan untuk Menpan RB agar segera meresmikan PP rekrutmen ASN, di mana DPR RI pastikan honorer golongan ini diangkat P3K tanpa tes. Nah, kita nanti menyimak bersama-sama informasinya teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja. Masa perjanjian kerja guru P3K diusulkan diperpanjang otomatis hingga batas usia pensiun. Usul perpanjangan otomatis masa perjanjian kerja guru P3K disampaikan oleh Dirjen Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunuk Suryani. Saat ini, manajemen guru P3K masih menggunakan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018. Saat ini teman-teman ya, ketika informasi ini dimuat. Dalam pasal 37 ayat 1 PP tersebut dijelaskan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun. Masa perjanjian kerja ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja daripada ASN P3K itu sendiri. Sementara di ayat 2 berbunyi, perpanjangan hubungan perjanjian kerja P3K didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari PPK, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi jabatan pimpinan tinggi yang berasal dari kalangan non-ASN, non-PNS ya. Jadi admin ulangi, perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi jabatan pimpinan tinggi atau JPT yang berasal dari kalangan non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Dalam hal perjanjian kerja PPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi P3K yang menduduki JPT utama dan JPT Madya tentu paling lama 5 tahun. Itu paling lama teman-teman ya. Nah, hingga saat ini mayoritas guru P3K mendapatkan masa perjanjian kerja selama 5 tahun. Ini rata-rata teman-teman ya, di tahun 2023 rata-rata teman-teman kita yang sudah menerima SK itu masa perjanjian kerjanya 5 tahun. Nah, akan tetapi Ibu Nunuk mengaku belum mengetahui secara pasti apakah semua guru P3K mendapatkan durasi masa perjanjian kerja yang sama, yaitu 5 tahun. Ia lantas mencontohkan kondisi guru honorer yang lulus seleksi P3K di 2021. Oke, kita lihat. Menurutnya, masa perjanjian kerja guru P3K tergantung dengan kebijakan Pemda. Masa kontrak P3K itu di daerah masing-masing jadi dimulai dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, karena minimalnya 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Itu berdasarkan PP 49 tahun 2018. Nah, kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah ada berapa tahun kontrak masing-masing lulusan tahun 2021 tersebut. Nah, lebih lanjut, di sini dikatakan bahwa Ibu Nunuk menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan agar, nah ini ya, menyampaikan usulan agar masa perjanjian kerja guru P3K tidak dibatasi selama 5 tahun. Nah, ini sudah masuk dalam pengusulan teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Namun, ia berharap pemerintah mengubah aturan yang tercantum dalam PP nomor 49 tersebut agar masa perjanjian kerja guru P3K dapat diperpanjang otomatis hingga usia pensiun. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah, karena ini jadi kesempatan juga untuk menyampaikan hal itu, karena sekarang dalam proses uji publik daripada PP RPP Manajemen ASN untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu teman-teman ya. Jadi sebelum terbit, nah ini ada kesempatan untuk mengusulkan
Nah, sebenarnya kami sudah titip pesan terkait kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak perlu lagi perpanjangan kontrak, supaya setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun tidak perlu lagi kita melihat pada tahun depan apakah diperpanjang atau tidak. Nah, ini kurang lebih seperti dengan PNS, teman-teman ya. Nah, ini sama dengan PNS, diangkatnya tahun berapa langsung sudah ada masa kerjanya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini informasi tidak kalah menarik, di mana DPR mendesak Menpan RB agar segera resmikan PP rekrutmen ASN 2024. DPR RI pastikan honorer golongan ini diangkat P3K tanpa tes. Nah, di sini teman-teman, admin juga ingin sampaikan, meskipun itu tanpa tes, atau tesnya itu hanya formalitas begitu, tapi teman-teman jangan lengah dengan kata formalitas, karena yang akan mengisi formasi adalah yang berperingkat terbaik. Nah, sedangkan kita ketahui logikanya sekarang, jumlah formasi itu jauh lebih sedikit dibanding jumlah honorer. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada 2 formasi diperebutkan 1 orang, itu tidak jadi masalah. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, nah hati-hati dengan kalimat formalitas tersebut. Karena teman-teman akan bersaing dengan teman yang lainnya memperebutkan suatu formasi di instansinya. Oke, kita lihat di sini informasinya atau menyimak bersama. Belum lama ini, Junimar Girsan selaku anggota Komisi 2 DPR RI mengungkap fakta menarik soal pengangkatan tenaga honorer. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menpan RB dan BKN di gedung DPR belum lama ini. Nah, dalam kesempatan tersebut, ia mendorong pemerintah untuk mengangkat honorer yang mengabdi 5 tahun untuk menjadi P3K tanpa tes. Yang sudah mengabdi 5 tahun atau memiliki masa kerja 5 tahun. Namun, lebih lanjut, ia mengungkap honorer yang berhak atas pengangkatan tersebut, yakni mereka yang telah terdata dalam database BKN. Nah, ini syarat mutlak. Hal tersebut telah disepakati bersama. Nah, di sini disepakati bersama oleh para pihak pemangku kepentingan sebelumnya. Selain itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus berasumsi masih ada sekitar 3 juta teman-teman tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, ini ada 3 juta. Namun sayangnya mereka diketahui tidak terdaftar dalam data Kementerian Pan RB. Lebih lanjut, Gus Pardi mendorong pemerintah tidak boleh abai terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata. Sehingga menurutnya, 2,3 juta tenaga honorer tersebut harus tetap menjadi prioritas saat ini. Nah, sedikit admin jelaskan teman-teman ya. Jumlah honorer yang ikut dalam pendataan memang ada 2,3 juta. Namun, sebagian dari 2,3 juta ini sudah ikut rekrutmen dan sudah berstatus ASN P3K. Makanya, tersisa itu sekitar 1,7 karena sebagiannya itu sudah lolos. Junimar juga menegaskan bahwa wacana pengangkatan honorer dengan masa kerja 5 tahun seringkali digaungkan Komisi 2 kepada Menpan RB pada rapat-rapat sebelumnya. Lebih lanjut, ia berasumsi tidak ada alasan para honorer tersebut tidak masuk dalam database BKN. Tidak ada alasan katanya. Selain itu, Junimar mengungkap progres dari penyusunan kebijakan dalam peraturan pemerintah yang kini belum diterbitkan. Yang kini ini masih kita tunggu bersama-sama teman-teman ya. Nantinya pihaknya akan menggelar rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB dan BKN. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penerbitan PP atau peraturan pemerintah yang saat ini dinantikan banyak pihak. Ia juga menegaskan pengesahan PP ini tidak bisa ditunda lagi oleh pemerintah. Apalagi jika harus menanti DPR RI yang baru dipilih saat Pilkada 2024 masuk Senayang. Nah, pastinya teman-teman juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Junimar ini, bahwa tidak ada alasan honorer ini tidak masuk dalam database BKN dan yang sudah bekerja 5 tahun harus diangkat menjadi ASN P3K. Dan tidak perlu menunggu juga DPR yang baru masuk Senayan untuk mengesahkan PP ini, teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.